Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang nonton channel YouTube Rani Kartika Library. Mungkin video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena biasanya kan aku ada tuh di video gitu ya menampakkan diri ceritanya. Tapi hari ini aku izin untuk off cam dulu karena sebenarnya aku dalam record video ini kondisiku sedang tidak baik. Aku sudah beberapa hari ini sakit, makanya upload video agak terlambat, teman-teman. Nah, jadi daripada kalian melihat kondisiku yang tidak fit ini, jadi aku terpaksa untuk off cam terlebih dahulu. Jadi nggak apa-apa ya kalau kalian hanya melihat tampilan layarnya, karena yang lebih penting sudah pasti adalah apa yang akan aku sampaikan pada pembahasan kali ini. Nah, teman-teman, jadi sesuai dengan postinganku sebelumnya, aku mau membagikan informasi hukum kepada kalian. Mengapa sih harus ada kontrak? Nah, jadi ini tuh menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentarku. eh ada beberapa yang bertanya, apakah segala sesuatu itu harus dibuat perjanjiannya ya Kak ya? Kendaraan lewat, sorry ya teman-teman. Lalu kemudian kalau misalnya jual beli, nggak bisa ya pakai kwitansi aja, harus dibuat ya perjanjiannya. Terus boleh nggak perjanjiannya itu dibuat sendiri aja gitu ya, nggak usah lewat notaris. Nah, nanti mau dibahas ya. Jadi ini aku kasih contoh perjanjian sewa menyewa. Ini perjanjian sewa menyewa yang aku buat gitu ya. Aku buat sendiri gitu. Jadi nama dan identitas aku samarkan lah begitu ya. Untuk menjawab mengapa harus ada kontrak atau perjanjiannya, yang pertama-tama adalah bahwa teman-teman harus tahu dengan adanya kontrak ini sebagai apa ya? Sebagai dasar untuk kita mempunyai legal yang kuat gitu ya akan hak dan kewajiban kita terkait dengan perbuatan hukum yang akan kita lakukan dengan pihak lain. Karena apa? Dalam suatu kontrak atau perjanjian ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, selain menyebutkan identitas gitu ya, di dalam sebuah kontrak sudah pasti. Nah, ada pasal-pasal. Nah, pasal-pasal ini itu berisikan tentang apa hak dan kewajiban pihak pertama, apa hak dan kewajiban pihak kedua. Nah, kewajiban dan hak ini harus dijalankan apabila apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi dari perjanjian ini gitu ya, maka nanti sesuai dengan kesepakatannya di dalam perjanjian ini. Oke. Nah, biasanya ada penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ketika salah satu pihak itu melanggar isi perjanjian, maka istilahnya dalam hukum disebut sebagai tindakan wan prestasi atau cedera janji atau melanggar kewajiban secara kontraktual. Nah, akibatnya bisa saja pihak yang melanggar perjanjian tersebut dikenakan tuntutan hak ya secara perdata. Nah, tuntutan haknya itu seperti apa? Bisa saja nanti pihak yang satunya dirugikan itu meminta pihak yang melanggar isi perjanjian untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktualnya. Jadi, adanya perjanjian itu adalah sebagai dasar untuk istilahnya monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan dari isi perjanjian. Ya, jadi sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi. Kemudian, mengapa sih harus dibuatkan kontraknya? Terlepas dari apakah kontrak itu mau dibuat secara di bawah tangan, kalau ini kan di bawah tangan.
Nih ya, cuma ada para pihak dan saksi. Atau mau kontraknya dibuat secara notaril. Nah, kalau dibuat secara notaril atau notaris maksudnya pasti nanti di sini ada tanda tangan notarisnya. Nanti notaris yang membuatkan kontraknya seperti itu. Nah, mau dia di bawah tangan ataupun secara notaril, istilah lainnya otentik, maka ini sama-sama memiliki kekuatan pembuktian, dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan manakala manakala timbul permasalahan di kedua belah pihak terkait dengan pelaksanaan kontraknya. Makanya di sini di pasal 13 itu kan sudah diatur di dalam semua dan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa ini dan segala akibat hukum, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri di mana, gitu ya. Nah, jadi kalau sampai sudah masuk ke ranah pengadilan, gitu ya, artinya kan ada tuntutan hak dari pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanakannya isi perjanjian sesuai kesepakatan kedua belah pihak sejak awal. Nah, ini dapat menjadi alat bukti nantinya, gitu ya, alat pembuktian. Karena dalam hukum, khususnya hukum perdata, alat bukti tertulis, ya, alat bukti tertulis ini merupakan alat bukti yang paling paling utama gitu ya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya seperti saksi, keterangan ahli gitu ya, atau sumpah. Nah, begitu teman-teman. Jadi penting sekali ketika sebuah hubungan hukum atau transaksi bisnis yang barangkali akan dilakukan oleh teman-teman itu harus dibuatkan kontraknya atau perjanjiannya begitu ya, biar sama-sama tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya kontrak itu diharapkan dapat berjalan sesuai alurnya, gitu ya, sesuai tracknya, tidak melenceng dari apa yang telah disepakati. Begitu. Kalau nggak ada perjanjiannya, itu kan nanti susah. Kalau tiba-tiba timbul permasalahan hukum, nggak ada dasar bukti, bisa saja pihak yang beritikat buruk alias beritikat tidak baik itu nanti malah justru menjadikan hal tersebut sebagai senjata untuk menyerang pihak satunya karena misalnya tidak ada bukti tertulisnya gitu ya, bisa saja dia menyangkal bahwa dia tidak pernah tuh melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dalam kerangka bisnis misalnya ya, yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya. Bisa saja dia akan mengelak dengan mengatakan, toh tidak ada perjanjiannya, dan bisa saja dia nanti nyerang balik dengan cara misalnya tuduhan, atau misalnya si pihak yang satunya itu justru mencemarkan nama baiknya dia, mengatakan bahwa seolah-olah pernah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Nah, menghindari hal-hal yang semacam itu sebenarnya teman-teman pun termasuk ketika kalian misalnya jual beli tanah begitu ya, jangan mau kalau cuman menerima sebuah kwitansi. Setidak-tidaknya kalau belum membuat kontraknya secara notaril karena sebenarnya untuk peralihan hak atas tanah transaksi jual beli itu aktanya harus akta otentik ya yang dibuat oleh PPAT kalau tanah gitu, notaris PPAT. Nah, setidaknya kalau misalnya kalian mengasumsikan bahwa nanti ajalah buat akta jual beli tanahnya di PPAT gitu ya, takutnya mahal. Ya sudah, ikat dulu dengan perjanjian di bawah tangan, dengan dibuktikan adanya saksi-saksi. Nanti itu juga sebagai dasar. Jadi jangan mau kalau cuman nyerahin kwitansi aja, karena nanti sulit pembuktiannya, kurang kuat, begitu ya. Nah, jadi paham kan mengapa harus ada kontrak. Karena kan isinya sudah jelas tuh, ada identitasnya lengkap. Kalau udah begini kan sulit nanti mengelak kalau pihak yang satunya beritikat tidak baik.
Jadi paham ya teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya karena sudah menonton video ini. Mohon maaf penjelasannya jika kurang panjang. Kalian kalau masih belum paham boleh tanyakan lagi ke aku di kolom komentar atau kalian boleh juga mengunjungi Instagramku @mari.kuliah. Kalian boleh kalau misal malu bertanya di kolom komentar YouTube, silahkan ajukan pertanyaan melalui DM Instagram. Karena juga kalau melalui Instagram aku banyak juga yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan konsultasi begitu ya kan. Tapi ya kalau di Instagram agak lambat, aku jarang aktif. Ya aktif seminggu tuh pasti ada, cuman agak terlambat nanti responnya. Kalau YouTube karena seketika ada yang komen itu langsung muncul di layar HP notifnya gitu. Jadi pasti biasanya aku cepat respon gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf karena aku memang kondisinya sangat-sangat tidak baik saat ini. Aku berusaha membagikan ilmu ini untuk kalian semuanya, para subscriber ataupun yang baru mampir gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.